Kabupaten Pangandaran merupakan sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat bagian selatan. Kabupaten Pangandaran juga memiliki luas sekitar 1011 km persegi. Dan Kabupaten Pangandaran sendiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Ciamis di sebelah utara, Kabupaten Tasikmalaya di sebelah barat, Kabupaten Cilacap yang berada di Provinsi Jawa Tengah di sebelah timur, dan langsung berhadapan dengan Samudra Hindia di sebelah selatannya. Dari mana saya bisa tahu? Soalnya saya mantan anak IPS. Enggak sih, saya nyontek dari Google Maps. Pada kali ini saya akan mengunjungi kota Pangandaran dari kota Jakarta ini dengan menggunakan kereta api Serayu Malam yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada jam 8 malam dengan pemberhentian mulai dari stasiun Jakarta Pasar Senen, stasiun Bekasi, stasiun Cikarang, stasiun Karawang, stasiun Cikampek, stasiun Purwakarta, stasiun Cimahi, stasiun Kiara Condong, stasiun Leles, stasiun Cibatu, stasiun Cipendei, stasiun Tasikmalaya, stasiun Ciamis, stasiun Banjar, stasiun Sidarja, stasiun Gandrung Mangun, stasiun Jeruk Legi, stasiun Maos, stasiun Kroya, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Purwokerto yang berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan tiba di stasiun Purwokerto sekitar jam 7 pagi atau keesokan harinya. Dikarenakan tidak ada rel kereta api yang menuju ke kota Pangandaran, maka dari itu kita nantinya akan turun di stasiun Banjar. Dikarenakan satu-satunya stasiun yang paling dekat dengan kota Pangandarannya yaitu ya stasiun Banjar ya, dimana jarak dari kota Banjar menuju ke kota Pangandaran sekitar 60 kilometeran dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Jauh juga ya ternyata ya. Kirain teh deket. Pada perjalanan kali ini saya akan membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, naik kereta api Serayu Malam dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Banjar, dan yang keduanya lagi dari Banjar menuju ke Pangandarannya. Dan nantinya saya akan naik angkutan umum lainnya, entah itu angkot ataupun bis secara on the spot menuju ke kota Pangandarannya, atau mencari langsung secara dadakan seperti tahu bulat yang digoreng dadakan. Stasiun Pasar Senen sendiri merupakan salah satu stasiun terbesar yang berada di Pulau Jawa. Di sini banyak kereta api yang akan mengantarkan teman-teman menuju ke berbagai kota yang ada di Pulau Jawa. Di sini juga banyak kereta api dengan berbagai macam kelas, mulai dari kelas eksekutif, kelas bisnis, kelas ekonomi premium, kelas ekonomi Kemenhub, dan kelas ekonomi adu dengkul atau adu tuur. Adu tuur apa Anda? Di sini juga tersedia live musik agar para penumpang tidak terlalu gabut nungguin keretanya gitu yang lama. Dan di sini juga ada playground untuk si buah hati. Lah Pak, jangan dihalangin dong. Aduh, malah dihalangin coba spek. Dikarenakan sudah ada pengumuman bahwasannya para penumpang dari kereta api Serayu sudah bisa masuk menuju ke peron jalur 4 stasiun Jakarta Pasar Senen. Oh iya, untuk menuju ke peron jalur 3, jalur 4, dan jalur 6 stasiun Pasar Senen, kita akan masuk
lewat terowongan ini nih. Soalnya memang ya belum ada flyover di stasiun Jakarta Pasar Senen ini. Bentar, kok flyover sih? Flyover membuat mobil. Berarti JPO ya, jembatan penyeberangan orang, bukan flyover ya. Maaf tipe. Tak berselang lama, kereta api Majapahit meninggalkan stasiun Jakarta Pasar Senen menuju ke stasiun Malang yang berada di jalur ketiga. Dan juga di jalur keempat, kereta api Serayu Malam yang akan saya naiki dilansir di stasiun Jakarta Pasar Senen ini. Di dalamnya seatnya gini, 32 seling berhadap-hadapan. Yang pertama ada stop kontak, ini buat penyangga air nih, bisa nih air minum. Kresek buat sampah nih, dikasih warning juga. Ini saya sama temen nih, tapi naiknya nanti di Cikampek yang berada di Kabupaten Karawang. Buat nyimpen tas bisa nih, ada AC. Ini di jalur ketiga ada kereta api rangkaian Tegal Bahari, baru banget tiba nyampe dari Tegal menuju ke Pasar Senen. Baru banget nih nyampe nih di stasiun Pasar Senen. Saya pernah beberapa waktu yang lalu naik Tegal Bahari, rangkaian panjang yang ideal sama kereta api Gumarang ya, ini rangkaiannya ya. Naik dari stasiun Cirebon ke stasiun Cikarang beberapa waktu yang lalu nih. Baru banget nih tiba nih. Ini kita lihat dulu lokomotif yang berdinas kereta api Serayu Malam pada hari ini. Itu pakai lokomotif Sprinter ya, luar biasa. Itu pakai CC 203-9804 CP Induk Cipinang. CC itu mengartikan 2 bogi dengan masing-masing 3 gandar penggerak ini. Jadi rodanya ini 203 itu diesel listrik 98, tahun pembuatannya di 1998 ya. Dan di nomor urut ke-4 dan kepunyaan Depo Induk Cipinang. Masih dipersiapin nih lokomotif yang akan berdinas, masih dicek-cek ulang lagi. Rangkaian kereta api Serayu sendiri tuh ya dengan membawa 3 kelas ekonomi, lalu di tengah-tengahnya tuh ada rangkaian kereta api makan pembangkit dan 3-nya lagi itu kereta api ekonomi. Jadi total membawa 7 rangkaian. Biasanya bawa itu deh, rangkaian hijau, rangkaian parcel di belakang. Ntar coba lihat. Tuh kan bener kan? Kereta api Serayu tuh emang selalu pasti nih bawa tukang sopinya kereta api. Kereta rangkaian kargo atau parcel ya, berarti total kereta api Serayu Malam itu bawa 6 kereta api kelas ekonomi, 1 kereta parcel, dan di tengah-tengah tuh ada kereta ada kereta kan, ada rangkaian kereta makan pembangkit. Luar biasa. Dan ternyata tuh nanti tuh ini tuh kan ideal sama Gumarang ya, kereta api Tegal Bahari ya. Nanti tuh langsung diberangkatin lagi nih ternyata. Jadi kereta api Gumarang, tapi berangkat jam berapa ya Gumarang ya? Lupa saya kereta api Gumarang berangkatnya. Oh, di sini guys ada buat ngecas HP nih di stasiun Pasar Senen, dan ada pengisian air ulang gratis di mana ya? Oh, di sono ya. Aduh. Tadi dari sono ya, mau jalan lagi jauh lagi. Pokoknya ada nih di sono. Tempat buat ngisi air ulang gratis, air minum. Jam 8 lewat 10 menit malam, kereta api Serayu Malam Pasar Senen yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen di jalur keempat. Dan semoga sih gak banyak molornya ya. Sebenarnya pada perjalanan kali ini saya tidak melakukan perjalanannya sendirian. Saya ditemani oleh Afajar yang juga naik dari stasiun Jakarta Pasar Senen, dan ada 2 orang lagi. Nanti mereka tuh naiknya dari stasiun Cikampek yang berada di Kabupaten Karawang. Padahal ya mereka tuh baru pada pulang dari tempat kerjaan mereka gitu. Pada kagak capek apa ya? Tapi bagus sih ada yang nemenin saya. Tak lama kemudian kereta api Serayu Malam yang saya naiki tiba di stasiun Bekasi. Di sini tidak lama ya berhentinya, hanya melakukan naik turun penumpang. Dan setelah itu kereta api ini berhenti di stasiun Cikarang dan keadaannya langsung penuh. Seru banget dah. Oke teman-teman, ini adalah WC kloset dari kereta api Serayu yang saya naiki. Yang pertama ada nih toiletnya, toilet jongkok. Kita cek dulu yuk. Keluar airnya mantap. Lalu ada air sampurnanya juga. Mantap keluar.
ada tuh tong sampah. Kalau habis bekasannya nih tisu jangan buang di sini nih, buangnya di sini nih. Kayak naik kereta api Pasundan saya kan itu tisu banyak banget di sini nih. Terus ada gantungan. Lalu yang paling penting ada kaca. Mantap ya. Tiba di stasiun Karawang. Di sini masuk di jam 9:18, berarti mengalami keterlambatan itu sekitar 6 menit. Ini di Karawang kereta api Serayu Malam bakalan disusul nih. Tapi nggak tahu disusul sama apaan. Ntar kita lihat dulu. Terlambatnya nyampe 6 menit. Luar biasa. Oh, disusul sama kereta nomor 1 di Indonesia, yaitu Argo Bromo Anggrek angkatan malam dari Gambir. Udah mah telat ya kereta api Serayu ya. Dipaca cuman bisa kecepatan 90 km per jam, sedangkan dipepet terus sama kereta api Argo Bromo Anggrek yang kecepatannya itu bisa nyampe 110 kalau nggak salah, di lintasan dari Jakarta menuju ke daerah mana ya, Cikampek lurus terus deh. Saya lupa tuh kecepatannya, di lintas angka 110 km per jam tuh. Ini dia nih kereta nomor 1 di Indonesia, Argo Bromo Anggrek. Untuk masalah harga dari kereta api Serayu sendiri, teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya. Kereta api ini hanya dibanderol dengan harga Rp67.000 saja dari Jakarta menuju ke Purwokerto atau sebaliknya secara tarif flat, dimana dari awal perjalanan keberangkatan hingga sampai di tujuannya ya harganya tetap sama gitu, walaupun saya turunnya itu di stasiun Banjar saja. Dikarenakan memang kereta api Serayu sendiri mendapatkan subsidi dari pemerintahan. Jadi ya gitu, jauh dekat hanya 67.000. Udah kayak angkot aja ya, jauh dekat 6.000. Dikarenakan kereta api ini murah, pasti kereta api ini selalu penuh. Jadi teman-teman yang ingin naik kereta api Serayu, saya saranin deh, mending mesen tiketnya itu harus dari jauh-jauh hari. Apalagi teman-teman naiknya di hari weekend atau hari libur nasional gitu. Ya udahlah, wassalam. Baru nemu kereta makan tanpa meja berarti. Nih ada Mas Faris nih. Sering banget kemana-mana nemenin saya, baru ketemu lagi. Terakhir kali kemana? Oh iya, ke Merak bener. Ada apa acara juga temannya Mas Faris ya. Ini pakai KMP-nya, pakai KMP berapa ini ya? Oh, KMP 308602. Ini kereta makan pembangkit tahun 86 pembuatannya dan nomor urut kedua, dan ini nggak ada mejanya ternyata di sini. Tapi di samping mah ada. Tuh, di samping sebelah situ mah ada mejanya. Di sini mah nggak ada. Kalau posisi di samping tuh emang nggak ada meja. Kayak ini mah kereta makan rombakan ini dimodifikasi. Jadi itu duduknya kanan kiri kayak angkot. Angkot rasa kereta api, terbalik, kereta api rasa angkot ini. Biasanya kan ada meja yang berhadapan-hadapan gitu, terus tengahnya itu ada meja biar ya walaupun makan tuh berhadapan-hadapan orang gitu ya. Soalnya enak itu ya ada mejanya ketika makan, tapi ini posisinya ya kayak angkot. Sebentar ya Om. Ya sebentar. Permisi. Jam 22.42 nih tiba di Rendeh, stasiun kecil ini. Di sini kereta api Serayu tuh masuk jalur belok, spur belok jalur 1, kayaknya sih bakalan kena silang sama kereta api Argo Parayangan yang keberangkatan jam 10. Sifatnya palkutip kalau nggak salah. Palkutip itu jalannya tuh hanya hari-hari tertentu doang.
weekend atau hari libur ya, kalau Palkutip itu. Nggak tahu nih berhentinya berapa menit nih di sini di stasiun Rende. Kereta api Serayu sendiri merupakan satu-satunya kereta api penghubung dari Jakarta menuju ke Purwokerto via selatan atau via Bandung. Sebenarnya banyak ya teman-teman kereta api dari Jakarta menuju ke Purwokerto atau sebaliknya, tetapi ya lewatnya jalur utara atau via Cirebon. Maka dari itu, perjalanan dari kereta api Serayu memakan waktu sekitar 10-11 jaman. Berbeda dibandingkan naik kereta api via utara atau via Cirebon. Mungkin hanya memakan waktu sekitar 5 jam doang kali ya. Dan salah satu faktornya adalah lintas kereta api dari stasiun Purwakarta menuju ke stasiun Maos. Itu tuh masih banyak ya rel yang masih single track atau relnya masih sendirian. No left berarti ya. Relnya kalau sendirian mah maka dari itu masih banyak momen persilangan dari kereta api Serayu ini. Apalagi kereta api Serayu hanya membawa ekonomi biasa saja. Ya pokoknya mah wajib sabar weh naik kereta api ini mah. Udah pasti akan ngalah terus sih. Oke. Kereta api Serayu malam yang saya naiki tiba di stasiun Bandung. Di sini tidak melakukan naik penumpang ya. Hanya melakukan pergantian masinis, kondektur, juga para kru yang bertugas biasanya sih diisi air untuk di toilet atau di rangkaiannya di sini. Nggak tahu ini berhenti berapa menit mah. Di kota Bandung sendiri tuh kereta api Serayu malam tuh melakukan naik turun penumpang tuh di stasiun Kiara Condong. Jadi di Bandung ya gini. Cuman ganti masinis, kondektur, juga para kru yang bertugas ya dilakukan juga pengisian air juga di sini. Dan ini tuh ada trainmark D37 dan 5. D ini menandakan kereta ini bisa melaju dengan kecepatan batas maksimal yaitu 90 km per jam. 37 itu total berat bersih nih dari rangkaian yaitu 37 ton, dan 5 itu jenis rodanya atau boginya itu K bogi 5. Di bawah gak kelihatan nih. Tapi misalkan di rangkaian kereta api Serayu itu ada, aduh berangkat lagi soe. Ya udah. Berangkat lagi. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kiara Condong, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Kami informasikan untuk pintu keluar stasiun Kiara Condong berada di sebelah kiri dari arah kedatangan kereta api. Dan bagi Anda yang akan melanjutkan perjalanan melalui kereta api lokal, Anda dapat keluar melalui pintu di sebelah kanan. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Oke, tiba di stasiun Kiara Condong. Sekarang jam berapa nih? Kelihatan nggak? 23.49. Pengen jam 12 malam ini. Sekarang mah enak, udah dikasih lampu penerangan. Sebelumnya saya naik kereta api Lodaya sama Pasundan ya nyampe sini belum dikasih lampu tuh. Jadi sini tuh gelap banget. Emang lagi ada di ini apa? Kiara Condong tuh lagi direnovasi stasiunnya. Salah satunya ini nih, ditinggiin peronnya, enak banget. Nah, ini saya pengen lanjutin ngomongan yang tadi nih. Kan D375 yaitu kan menandakan kecepatannya ya, yaitu alfabet D itu bisa maksimal kecepatannya itu 90 km per jam. Tapi kalau rangkaian keretanya itu ada huruf E atau F, kalau E itu kan kecepatannya itu kan 110 dan F itu 120, tidak berlaku. Jadi dalam kereta itu tuh dia ngelihatnya di alfabet yang paling terkecil lambangnya nih, trademarknya ya. Kok misalnya ya kereta api Serayu ini, kalau andaikan rangkaian yang lainnya itu ada alfabet Tranmark E dan Tranmark F, ini ngapain sih kayak gini? Tetap nanti dilihatnya itu kecepatan maksimal tuh yang paling kecil, yaitu ya ini, yaitu dapat berlari sekitar 90 km per jam.
Di stasiun Kiara Condong ini nggak berhenti lama, sekitar 3 menit doang. Tetap Serayu Malam tuh. Jadi memang teman-teman yang naik kereta api Serayu dari kota Bandung dipastikan naiknya dari stasiun Kiara Condong atau Kircon, bukan di stasiun Bandungnya. Mungkin bisa dibilang kereta api Serayu merupakan kereta api satu-satunya yang menghubungkan kota Jakarta menuju ke beberapa kota priangan untuk saat ini ya, seperti menuju ke kota Tasikmalaya, ke kota Ciamis, dan ke kota Banjar. Maka dari itu jangan heran banyak para penumpang dari kereta api Serayu yang akan naik atau turun di stasiun Tasikmalaya, stasiun Ciamis, dan stasiun Banjar. Dalam satu hari, kereta api Serayu ada 2 kali keberangkatan dari stasiun Jakarta Pasar Senen maupun stasiun Purwokerto yang ada di Kabupaten Banyumas. Dari stasiun Jakarta Pasar Senen ada di sekitar jam 9 pagi dan jam 8 malam. Untuk keberangkatan dari stasiun Purwokerto ada di jam setengah 7 pagi dan ada di sekitar jam 4 sore. Tiketnya bisa dipesan dari aplikasi KAI Akses atau aplikasi perjalanan yang lainnya. Ya, Garut, Kabupaten Garut, Leles. Bisa. Ini tiba di stasiun Bumi Waluya. Stasiunnya tuh kecil, stasiun kelas 3. Di sini tuh nggak naik turun penumpang, cuman melakukan susul silang doang di stasiun Bumi Waluya ini, yang berada di Kecamatan Malangbong, Garut. Ini nunggu kereta api Solo Balapan yang berangkat. Kok kereta api Solo Balapan? Kereta api Lodaya yang berangkat dari Solo Balapan sekitar jam 7 malam. Menuju ke Bandung, nyampe Bandung sekitar jam 3 pagi. Ini bagus sih sebenarnya spotnya nih, belokan. Tapi ini kenapa juga masuknya jalur 3, kalau jalur 1 mah kelihatan bagus. Ini belum lama ini saya naik kereta ini nih, Lodaya Malam, tapi yang dari Bandung ya, menuju ke Solo Balapan, pakai promo flash sale kemarin pas menyambut Ultah Republik Indonesia ini yang ke-78 tahun, sekitar sebulan yang lalu. Jam 1.47 tiba di stasiun Cipendei. Di stasiunnya tuh kecil sebenarnya, tapi setiap kereta yang melewati stasiun Cipendei ya harus berhenti di sini melakukan pengecekan rem dan juga pengisian air tuh untuk di tangki atas. Banyak juga tukang jajan di sini. Beli kopi, beli rokok, beli sengan juga ada di sini. Berhenti di sini sekitar 10 menitan. Ya, sarana kereta api Serayu di Ekonomi 5 pakai K3093 39 PWT. Ini K3 itu menandakan kereta dengan kelas ekonomi kosong itu tanpa penggerak atau mesti harus ditarik ya sama lokomotif berarti ya. 93 itu tahun pembuatannya itu di tahun 1993 dan di nomor urut ke-39 pada tahun 93. Ini berat PWT itu singkatan ya dari Purwokerto, berarti rangkaian ini tuh milik Purwokerto.
Dingin banget di sini. Penumpang pasti jajan. Ayo. Tuh si Anies Seri tuh. Pan pasti ada harapan. Pan baju dikasih. Lu beli cilok berapa cuy? Oh goceng, isi 5. Beli tahu berapa mas? Goceng. Serba goceng. Oke. Ini si A. Dia jajan si A. Oh puasa si A. Oke. Puasa hari Minggu berarti. Waktu menunjukkan jam setengah 3 pagi. Kereta api Serayu Malam yang saya naiki tiba di stasiun Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini kereta api Serayu Malam berhenti cukup lama ya, sekitar 30 menit. Bisa ngehabisin 1 slop bungkus rokok tuh. Soalnya lama banget sih berhentinya di stasiun Indihiang ini, ya sekitar 30 menit gitu. Di sini tuh kereta api Serayu Malam menunggu bersilang dengan 2 kereta api sekaligus. Coba bersilang dengan 3 kereta api, langsung dapat piring cantik tuh. Di sini kita akan menunggu bersilang dengan kereta api Mutiara Selatan yang memiliki relasi dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke tujuan akhirnya, yaitu stasiun Bandung. Dan juga kereta api Kahuripan yang memiliki relasi dari stasiun Blitar menuju ke stasiun Kiara Condong yang berada di kota Bandung. Setelah 2 kali kereta tersebut melintas langsung di stasiun Indihiang, kereta api Serayu Malam diberangkatkan kembali di stasiun Indihiang ini. Tasikmalaya. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Anda menggunakan jasa angkutan kereta api. Kereta api Serayu tunggu bersilang kereta api Malabar. Habis nunggu silang lama di Indihiang, kena silang lagi di Tasik, mantap ya. Grafik perjalanan sebelumnya itu kereta api Malabar tuh bawa 3 kelas, yaitu eksekutif, bisnis, sama ekonomi premium di Gapeka 2019, sebelum akhirnya per tanggal 1 Juni 2023 atau grafik perjalanan terbaru 2023 itu dirubah jadi hanya bawa kelas eksekutif sama ekonomi premium kereta api Malabar tuh. Ini sebelumnya nih kereta api Malabar tuh satu-satunya kereta api yang bawa 3 kelas sekaligus itu di grafik perjalanan sebelumnya tuh. Tapi semenjak grafik perjalanannya dirubah lagi, Malabar cuman bawa 2 kelas, eksekutif sama ekonomi premium doang. Malabar yang masuk nih di stasiun Tasik. Di stasiun Tasik sendiri kereta api Serayu ini berhenti 8 menit di stasiun Tasikmalaya. Aduh, langsung gelap Pak Sue. Bentar, tak ganti dulu kameranya. Tah, sekarang udah agak cerahan. Oh, Malabar bawa ini ternyata 2 rangkaian parcel, rangkaian kargo. Ini tukang sopinya kereta api. Yang suka nitip-nitip barang. Ini stasiun kecil banget nih, stasiun Awi Pari. Lagi-lagi kalah. Udah mau di Indihiang kalah 2 kereta di Tasik. Nunggu silang sekali Malabar. Ini di Awi Pari luar biasa. Bakalan ngalah lagi. Tapi nggak tahu ini mah kereta apa yang ngalahnya ya. Di Awi Pari. Ini tuh yang melintas langsung ternyata kereta api Turangga, relasi Surabaya Gubeng ke Bandung. Belokan
cakep banget. Masuk stasiun Awipari dari sono. Ini keberangkatan dari Surabaya Gubeng jam berapa ya Turangga ya? Jam 8an. Mungkin tiba di Bandung jam 6 jam 7 kali. Parkir susah. Emang kalau libur, iya sih di berita-berita juga ya liburan lebaran gitu ya kan. Jatuhnya kepada Pangandaran gitu. Iya, bukan pada Pangandaran itu saya Tiba di stasiun Banjar. Bagi Anda yang akan Bangunan perjalanan di stasiun mau Banjar, nyampe Jawa. kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Bangun coy. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai Pada bisa tidur, gue mau bingung nggak? Gue aja nggak bisa tidur. Malah pada pulas tidur ya suwe. Pintu keluar stasiun Banjar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Atas malam kereta api Indonesia dan operasi 2 Bandung mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan menggunakan pelayanan kereta api. Biasa dulu mas. Jam berapa ini? Oh jam 4.14. Ini kereta api Serayu berhenti di stasiun Banjar tuh kurang lebih 5 menit buat ganti masinis, kondektur juga beberapa para kru yang bertugas. Biasanya isi air, tapi enggak deh. Di sini di Banjar berarti nanti isi air kayaknya di Kroya. Stasiun pemberhentian berikutnya itu stasiun Sidarja, Gandrung Mangun, Jeruk Legi, Maus, Kroya, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Purwokerto yang berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Yang turun luar biasa banyak banget di stasiun Banjar. Berarti okupansinya itu Serayu emang ya luar biasa sih. Udah mah harganya murah lagi. Di sini ternyata di Banjar itu Serayu itu nunggu silang ternyata sama Parsel Selatan. Parsel Selatannya kayak masuk jalur 2 deh. Semboyan 40, Semboyan 41, dan tinggal nunggu dibalas Semboyan 35 nih. Pas banget langsung azan subuh. Setelah melakukan perjalanan selama 8 jam dari Jakarta menuju ke Banjar, akhirnya tiba juga di stasiun Banjar. Setelah itu, kami langsung mencari bis menuju ke kota Pangandaran. Dan tidak lupa juga mampir ke tempat wisata Pantai Pangandarannya. Penasaran kan teman-teman Pantai Pangandaran di tahun 2023 ini? Pokoknya pantau terus channel ini ya teman-teman. Kalau begitu makasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.